penting bahwa melakukan penelitian ini sebagai bekal teman-teman dalam melaksanakan studio. Nah, metode yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu ada pemaparan dari narasumber, juga ada penggunaan aplikasi yang teman-teman dapat download, dan menggunakan software ArcGIS. Nah, kami sangat mengharapkan teman-teman dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, sehingga diharapkan kegiatan ini akan semakin bertambah baik. Dan pesan saya, semoga teman-teman dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya, dan kalau bisa terus-menerus, jangan putus-putus, karena biar teman-teman dapat mengambil pemahaman secara utuh. Dan ini jangan dijadikan beban, ikuti dengan senang hati, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan silakan manfaatkan kesempatan ini, bertanya jika belum mengerti, karena para fasilitator ataupun narasumber sangat terbuka untuk pertanyaan dari teman-teman. Mungkin demikian saja, maka dengan mengucapkan bismillah, maka pelatihan ini akan kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu yang harusnya teman-teman dari sebelum hari ini sudah harus dipelajari ya, bagaimana menggunakannya, apalagi kalau sudah mendapatkan email e-kampus, nah itu menjadi apa? Harusnya sudah teman-teman sudah bisa membuka gitu ya, membuka Office 365. Terkait dengan pengantar sistem informasi geografi, karena kan kalau kita namanya klinik biasanya dalam materi itu kita tidak langsung memberikan prakteknya gitu ya, tapi harus ada sedikit pengantar yang memang ibaratnya jadi bahasa basinya lah ya, untuk supaya mahasiswa tahu apa sih sebenarnya GIS itu, kenapa sih di PWK UT itu mempelajari GIS, supaya ada gambaran secara umum gitu loh teman-teman, biar enggak saat masuk teman-teman sudah tahu nih saya tujuan mengikuti klinik ini supaya apa. Setelah mengetahui GIS ini, saya bisa mengaplikasikannya di dalam kegiatan apa gitu ya, misalnya dalam analisis apa. Nah, itulah gunanya kita membahas terkait pengantar, hanya sedikit memberikan penyampaian tentang tentang GIS itu secara umum. Oke. Nah, di sini kita akan menindaklanjuti dari pengantar SIG yang telah dibawakan oleh Bu Farisa ya, dan mengantarkan teman-teman ke praktik ya. Nanti kita itu kan pada klinik ini kan basisnya praktik ya. Sebelum kita mengacu ke praktik, kita belajar dulu apa sih yang disebut dengan pemetaan itu ya. Nah, pemetaan itu kan tidak lepas dari teknologi ya, teknologi yang namanya teknologi geospasial ya. Nah, teknologi geospasial itu juga tak lepas dari yang namanya teknik atau unsur kartografi itu ya. Oke. Lisensi dalam tanda kutip ya, sehingga teman-teman harus tricky. Coba dibuka dulu Bu Flora sama Pak Farizal. Di sininya dicek sudah local host atau belum. Ya. Bisa lebih diperpanjang gitu ya. Tadi query-nya berapa tahun, berapa bulan mungkin? Jadi minimal 6 bulan ya Pak? Ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau no result itu juga terkait dengan range waktunya juga yang tadi sudah disesuaikan ya sama tutupan awannya. Ya, biasanya kalau yang satu produk atau no results ini itu mungkin wilayah-wilayah yang mungkin jarang diminati ya mungkin ya. Dan mungkin kalau semisal Landsat 9 ini kan tergolong masih baru ya, mungkin itu belum mencakup ke area teman-teman. Nah, untuk wilayah ini bisa mungkin kita pakai yang mungkin tahun 2021 atau kita klik. Kalau misalnya teman-teman belum terkonek foldernya, seperti yang Mbak Ulul katakan tadi, kita bisa klik di connect folder ini teman-teman. Yang ada gambar folder, ada gambar plusnya di atas. Terus kita bisa pilih di mana kita saat mendownload materinya itu, di mana kita meletakkan, entah itu di lokal, di C
dan sebagainya teman-teman. Karena di sini saya menyimpannya di dokumen, terus saya kasih nama inputting data geospasial klinik ECG, klik aja, kemudian klik OK. Jadi nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau masih belum ada yang masih belum terkonek, bisa raise hand. Nanti coba dibantu. Silakan, ada yang belum bisa, boleh raise hand. Ini Mbak, Nah, teman-teman harus diperhatikan, kita memilih ini dulu ya, katalog nih, ada di bagian atas, toolbar atas nih, katalog yang berwarna kuning kotak ini, kita klik katalog. Nah, nanti katalognya muncul nih, si Windows-nya itu di sebelah kanan. Nah, teman-teman harus mengkoneksikan dulu si foldernya, nanti muncul di folder connections. Teman-teman bebas menyimpannya di mana atau mengkonekkan folder mana yang mau dijadikan folder tujuan untuk penyimpanan save file baru. Nah, saya di sini menyimpannya di extension D. Kemudian saya bikin subfolder, itu ada digitasi. Nah, setelah folder yang akan dijadikan tempat penyimpanan save file baru, teman-teman klik kanan di bagian folder, kemudian nanti muncul Windows baru ini seperti ini, ada new, kemudian ada pilihan di sini banyak kan. Nah, tinggal pilih yang save file ini. Ada tulisannya create new save file atau new save files. Mungkin emang Google Earth itu ini ya masih tergolong terbatas terkait resolusinya ya. Mungkin kalau menurut saya sudah ini ya Mbak ya, sudah terwakili ya itu ya, terkait jaringan jalannya, kemudian nanti ini ya dibedakan untuk tugas 2-nya nanti saat pengumpulan itu dibedakan antara peta jaringan jalan dan peta penggunaan lahannya ya. Oh iya Pak. Ya, oke. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada tambahan pada saat setelah geoprocessing, kemudian materi-materi selanjutnya termasuk saat layouting itu mungkin ini sudah cukup ini Pak, sudah cukup memberikan apa ya nilai lebih lah. Ya mungkin tambahan juga ya terkait jaringan jalannya, mungkin bisa dibedakan kalau misal ada jalan utama dan mungkin ya maksudnya jalan primer dan jalan sekunder itu mungkin bisa dibedakan ya terkait dengan ini ya jaringan jalan kan ada ya. Bangunan permukiman, vegetasi itu yang poligon. Nah, oke, siap. Nah, terima kasih. Poligonnya ini sudah didigitasi semua ya, Mas, berarti? Ini di area ini ada beberapa jenis poligon. Ada poligon untuk waduk pengendali banjir sama taman kota. Taman kota, ada juga yang bangunan pemukiman kota dan pemukiman desa. Oke. Ini kan satu kelurahan saja, Mas. Satu kelurahan ambilnya. Ya. Oke, sip. Itu ada apa aja tuh tutupan lahannya di sana? Kelurahan apa tadi namanya? Mohon maaf. Sambau. Iya, Sambau. Oke, sip. Di Kelurahan Sambau ada hutan.
industri. Yang ini Padang apa tadi? Oh, golf. Kalau klinik dan itu ya? Iya. Saya juga sama nyari yang di SNI itu nggak ketemu untuk warnanya yang di apa aja gitu. Oke. Sebelumnya saya komentari dulu hasil digitasinya dulu ya, nggak apa-apa kali ya. Terus terang kalau digitasi daerah perkotaan cukup menarik sih, karena saya pribadi dulu studio proses itu ambilnya juga di daerah perkotaan, itu di Cipinang Besar Utara. Nah, karena hal tersebut selain studio proses, ada juga studio kota juga sama di perkotaan itu di Ciracas. Juga sama kasus perkotaan itu ya begitu, kurang banyak variasinya. Yang tadi yang Mas bilang perumahan hampir semuanya gimana nih Mas? Ya karena keadaannya seperti itu, ya kita mau bagaimana lagi? Yang pertama dulu kita mungkin sharing aja ya. Waktu saya studio proses pertama itu ya tutupan lahannya kurang bervariasi. Yang tadi hanya ada pusat industri, perdagangan, ruang terbuka hijau, dan perumahan. Hanya sekedar itu doang. Jadi tidak ada yang tadi pesawahan dan lain sebagainya itu, apalagi ini masih masuknya kelurahan begitu. Betul, kurang kreatif ya. Jadi saya juga bingung gitu mau apa lagi gitu kan. Kalau saya blok ini untuk yang perumahannya sudah tertutup semua jatuhnya. Iya. Ya itu satu kelurahan full. Iya, ini satu kelurahan. Semuanya kelurahan besar juga. Iya. Terus vegetasinya vegetasi apa tuh? Vegetasinya masih hutan campur sih Mas, sama ada semak-semak juga tuh. Ya, sip. Kalau kita lihat ya, vegetasi kan banyak jenisnya. Mungkin kita bisa lihat daerah tak vegetasi, daerah bervegetasi. Nah mungkin kan itu coba dibuka lagi land use-nya. Kan tadi vegetasi hanya sekedar vegetasi aja, jadi kurang detail. Mungkin nanti lebih didetailkan lagi. Misalnya kan itu di SNI kita lihat ya, mungkin rekan-rekan bisa sambil lihat SNI juga. Itu kan ada nomor 1 daerah vegetasi, terus di bawahnya ada 1.1. Nah biasanya lebih rinci, semakin lebih rinci lebih bagus sih. Misalnya 1.1 kita mau pakai daerah pertanian aja deh. Daerah pertanian kan itu ada kategorinya sawah, ladang, perkebunan. Nah, masuk kategori sawah, ladang, dan perkebunan, kita bisa masuk kategori, wah ini daerah pertanian nih gitu. Terus juga ada daerah bukan pertanian, itu lahan kering, lahan basah, semak belukar, padang rumput, rumput rawa. Nah, mungkin kalau yang Mas tadi vegetasi itu cangkupannya masih terlalu luas gitu. Iya. Jadi bisa di breakdown lagi nanti. Misalnya, oh ini ada lahan kering nih kayaknya nih, atau ini mayoritas semak-semak atau belukar, ini berarti masuk kategorinya daerah bukan pertanian begitu. Nanti digitasinya, oh ini daerah bukan pertanian. Terus lanjut lagi, oh ini daerah pertanian karena di sana ada sawah, ada perkebunan. Atau bisa lebih rinci lagi, kita bisa pakai 1.1 lagi yang tadi ada sawah, ada ladang. Misalnya kita digitasi, oh ini sawah,
langsung digit sawah, langsung digit lagi ladang, digit lagi buat save file baru, buat poligon baru perkebunan, terus buat poligon baru, oh ternyata di sini ada sungai, buat sungai. Jadi lebih bervariasi gitu. Iya, Mas. Oke. Sip. Sakit. Yang biru apotek, yang merah rumah sakit. Iya. Ya. Nah, di YouTube apa juga itu keterangan gitu sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Saya lanjut, Pak, yang bagian permukiman saya banyak banget. Rata-rata permukiman semua di titik-titik ini, Pak. Tempat tinggal maupun yang kumuh maupun yang elit atau yang sedang gitu, Pak. Masih segini, Pak, vlognya. Soalnya baru ngerjain tadi malam. Wah. Oke. Sudah lihat SNI-nya berarti ya? Baca lagi, Pak, SNI. Oke. Lebih baik nanti aja, Mas. Bisa nanti pas nanti masuk di tabelnya, atau diselesaikan dulu 4 titik baru dimasukkan. Iya, lebih baik gitu aja. Nah, sudah satu kelurahan. Udah satu kelurahan digitnya. Iya, udah satu kelurahan di digitasinya. Oke, berarti udah selesai ya untuk Udah selesai sih. satu kemarin. Udah ini. Ada lagi maksudnya di citranya bentuk TIFF bukan? Gimana? Citranya bentuk TIFF bukan? Formatnya. Bentuk TIFF, formatnya TIFF. Oh, oke. Format TIFF. Yep. Baik, good job Mas Tirta. Makanya lumayan banyak dan emang sih menyenangkan banyak. Ya, jadi baru sebagian yang di sini pemukimannya, Mbak. Pemukimannya. Berarti untuk digitasi masih belum selesai ya, Mas? Ya, kalau secara keseluruhan belum selesai sih, Mbak. Untuk perumahannya, Mbak ya, untuk pemukimannya. Sama saya masih bingung cara ngasih perbedaan di poin sih, Mbak. Kalau sekarang kan poinnya masih general, Mbak. Belum kelihatan mana yang kampus, mana yang mana yang kantor pemerintahan kayak gitu, Mbak. Permukiman, Mbak. Sebenarnya sih pemukiman sih. Kalau pemukiman kenapa ini namanya lahan? Kalau misalnya lahan kan kayak rumput hijau, kayak hutan, kayak pepohonan hijau, ya. Itu kayak lahan pertanian. Berarti ini mbaknya gimana? Digitasi ulang. Ini mau dikasih, harus ulang lagi ya? Tapi bisa sih, kan digitasi kemarin kan ada belajar pemotongan gitu, pemotongan digitasi. Jadi kita bisa memotong antara permukiman sama lahan gitu. Kalau mbaknya mau ngulang ya nggak apa-apa sih, ulang. Jadi maksudnya tuh kayak dikhususkan permukiman untuk permukiman, lahan untuk lahan. Bisa mengikuti? Ya, Bu, lanjut. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita buka Google Maps-nya karena nanti di Google Maps ini kita akan mencari data toponomi ya.
Silakan teman-teman buka Google Maps dulu. Sudah dibuka Google Maps-nya? Sudah terbuka Google Maps sampai seperti di peta, seperti di layar. Baik, sudah Bu. Jika sudah, kita akan melakukan pencarian. Ini teman-teman bisa ganti sesuaikan dengan data yang teman-teman nantinya butuhkan. Misalnya ini saya contohkan, saya ingin mencari data rumah sakit di sekitar tempat saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya ketik seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau mencari sekolah mungkin atau restoran atau hotel di sekitar tempat tinggal teman-teman, saya persilahkan. Ini saya mau contohkan mencari rumah sakit di sekitar kota Tangerang Selatan ya. Sudah kelihatan ya? Oke, ini adalah sebuah peta, artinya kita punya file SHP. Kita akan mencoba melihat data atribut apa yang ada di dalam peta ini, seperti itu kan? Karena ini masih flat ya warnanya. Kita klik kanan, kemudian kita open attribute table. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, sampai sini tidak ada masalah. Nah, di sini kita akan melihat data atribut table dari peta itu. Kita melihat ada beberapa field. Ada layer, kecamatan, provinsi, nomor FID. Nah, ini kita lihat. Provinsi, kecamatan, dan seterusnya. Kita lihat ya. Kalau dia itu adalah teks, berarti karakternya adalah teks. Kalau dia numerik, berarti harusnya dia karakternya numerik. Oke, langkah pertama kita akan mengeksplorasi fitur table adalah bagaimana menambahkan field. Ya, ayo. Katakanlah dari table ini, itu ya, kita akan menambahkan satu field. Misalnya apa? Ada bisa kasih masukan. Ini kan data batas kecamatan sama desa ya. Ya, kita anggap aja katakanlah jumlah kakak gitu ya. Setelah tabel kita buka, kita klik add field. Nah, oke. Paham ya? Ini penting. Field name, di name-nya kita tentukan nama fieldnya, tidak boleh pakai spasi ya. Tegar beriman. Tegar beriman, mana sih tegar beriman? Oke ya, kalau di sini bisa teman-teman klik kanan, ya di area ini diklik ya di sebelah mana, lalu dipilih. Nah ini kan sudah terselect ya, teman-teman bisa lihat di layar itu ada gambar yang terselect. Oke. Lalu dipilih, di sini ada yang namanya skala 25.000. Oke, skala 25.000. Namanya Kabupaten Bogor, ini tinggal dipilih. Lalu ada di sini ada zip atau rar ya, di sebelah ini ada tombol yang tanda panah ke bawah. Teman-teman tinggal diklik saja. Oke, nanti bentuknya adalah rar. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Cakupan citranya itu mau seberapa, misalnya begini ya. Kita drag aja ya. Nih, kita drag. Ya dari bawah ke atas ya teman-teman. Dari bawah ke atas misalnya segini ya mungkin ya. Atau seginilah. Klik, otomatis akan membuka selection manager ini. Adakah yang tertinggal?
Sudah semua sampai sini? Adakah yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Buka sarana pendidikan, open attribute table-nya. Kemudian untuk nambahin add field, jangan lupa editornya dimatiin dulu ya. Baru nanti kita bisa add field. Kita add field, kemudian kita kasih nama radius. Tab-nya bisa double ya teman-teman. Double ini untuk yang angka. Klik OK. Lalu dia pasti akan muncul di ujung sebelah kanan. Sampai sini aman? Bisa dilanjut? Gimana, Mas Muhammad Fajrul Falah? Oke, silakan Mbak, dilanjut. Kemudian editornya kita nyalain dulu. Kita start editing. Kita pilih sarana pendidikan karena kita mau masukin radius yang ada di sarana pendidikan, lalu klik OK. Kemudian kita input per jenis sarananya. SD misal kita mau 500 meter. Kita input dulu. Kemudian SMA-nya kita mau 1500. Lalu SMP-nya kita ambil pakai 1000 ya. Setelah kita masukin radiusnya, jangan lupa dibunuh. Menuliskan keterangan sumbernya begitu ya. Nah ini kita tambahkan dia sumbernya dari mana, misalnya apa data hasil citra atau data hasil olahan gitu ya. Sumber misalnya diperoleh dari mana. Misalnya nanti teman-teman bikin peta yang tadi kemarin digitasi, sumbernya adalah citra satelit Google Maps gitu ya, misalnya Google Earth, atau misalnya tadi teman-teman ngambil data dari Google Maps, hasil scraping data, nah tulis sumbernya dari mana gitu ya. Kita klik OK, kita taruh paling bawah. Seperti ini teman-teman, secara ini ya, secara umum kita masukkan semua keterangan yang kita butuhkan dalam peta tersebut, dan terakhir mungkin tinggal kita ekspor menjadi. Salam sejahtera, selamat siang semuanya, peserta, narasumber, fasilitator maupun peserta klinik JIS batch 5 ya. Batch 5 yang sudah mengikuti acara ini kurang lebih 4 kali pertemuan, yang saya kira ini adalah bagian dari tahap awal teman-teman mengenal apa itu aplikasi GIS, yang merupakan tools yang digunakan oleh seorang planner gitu ya, ketika menyusun rencana tata ruang atau kegiatan yang terkait dengan planning gitu ya. Kami berharap teman-teman tidak berhenti sampai di sini kegiatan ini gitu ya. Tapi yang namanya penggunaan aplikasi itu adalah skill, keterampilan. Jadi kalau teman-teman berhenti menggunakan aplikasi ini, tidak berlatih, maka kemampuan teman-teman akan berhenti. Tapi kalau teman-teman mahasiswa semua ini melakukan exercise terus, berlatih, itu akan menjadi keterampilan pelengkap yang dimiliki oleh teman-teman semua. Itu akan menjadi skill yang melekat pada diri kita, pada keterampilan kita. Maka penting untuk berlatih, gitu ya. Dan saya menyambut, kami ya di Prodi menyambut baik gitu ya kegiatan ini, dan apalagi kegiatan ini setiap batch itu kami bisa memperoleh beberapa fasilitator atau yang kemudian nantinya menjadi narasumber atau regenerasi yang kami bangun, sehingga tadi
siklus bahwa klinik ini menghasilkan peserta yang mampu menguasai, itu bisa terlihat dari keterlibatan beberapa peserta itu menjadi fasilitator atau menjadi narasumber dalam kegiatan SIG berikutnya. Dan kalian juga bisa mengenal gitu ya. Kalian bisa berkenal dengan kakak-kakak kelas yang nantinya ini menjadi bagian dari energi kolektif